Baiklah, sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas Sistem Prosedur Administrasi Negara dari kelompok 3 dengan dosen pengampu yakni Ibunda Abdiana Ilosa, SAP, MPA. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh 5 rekan saya yang bernama Dwi Ramadan, Alifa Vanessa, Alfiona, Dini Ayu Pratiwi, Putra Kamel Kaban, dan saya sendiri yang akan memoderatori jalannya diskusi yakni Dewi Ratnasari. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan, kami akan membahas mengenai standar operasional prosedur di RSUD Arifin Ahmad. Menurut Selendra, standar operasional prosedur ialah panduan yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk kegiatan operasionalnya agar dapat berjalan dengan lancar. Salah satu manfaat adanya SOP ini ialah untuk sebagai standarisasi kegiatan kerja yang bagi aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya. Di setiap kegiatan memerlukan adanya SOP agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Lalu, RSUD Arifin Ahmad merupakan rumah sakit milik daerah Provinsi Riau yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 2, Pekanbaru, Riau. RSUD Arifin Ahmad pada tanggal 6 Februari 2020 lalu, yakni direkturnya Dr. Haji Nuzeli Nurhendi, MARS, mengesahkan surat keputusan Direktur RSUD Arifin Ahmad nomor 188/RSUD Yanmet tentang penetapan standar pelayanan publik di lingkungan RSUD Arifin Ahmad Kota Pekanbaru Riau. Dalam surat keputusan tersebut ada 14 standar pelayanan. Standar pelayanan itu yang pertama, standar pelayanan pendaftaran pasien instalasi di unit gawat darurat. Yang kedua, standar pelayanan pendaftaran pasien di instalasi unit rawat jalan. Ketiga yaitu standar pelayanan instalasi pasien rawat jalan, standar pelayanan pasien instalasi rawat inap, standar pelayanan farmasi, standar pelayanan instalasi patologi klinik. Yang ketujuh, standar pelayanan instalasi pada patologi anatomi dan lain sebagainya. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai apa yang kurang tepat dalam SOP tersebut. Penjelasan ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada Dwi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menganalisis mengenai SOP dari pendaftaran instalasi rawat jalan. Yang mana SOP-nya itu pada pendaftaran di instalasi rawat jalan, mekanisme dan prosedurnya itu pertama, pendaftaran melalui mobile Android. Pasien BPJS atau KIS dan umum dalam kurung pasien lama mendaftar di aplikasi Mirai RSUD Arifin Ahmad pada H-1 maupun H-2. Nah, di sini saya melihat hanya pasien lama saja yang bisa mendaftar melalui mobile Android. Menurut saya, mungkin sebaiknya pasien baru juga dapat melakukan pendaftaran melalui mobile Android ini untuk menghindari antrian-antrian yang panjang bagi peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya peserta BPJS dan KIS ini di Indonesia sangat banyak, apalagi untuk pengurusan di RSUD gitu. Jadi untuk menghindari antrian-antrian yang panjang dan lama, dan juga untuk menghemat waktu, mungkin sebaiknya pasien lama maupun pasien baru juga dapat melakukan pendaftaran melalui mobile Android ini.
sehingga lebih mudah. Lalu pada sistem yang kedua, untuk mencetak surat eligibilitas pasien BPJS atau KIS akan menggunakan APM. Nah, di sini kita lihat bahwasannya pendaftaran sudah melalui mobile Android. Mungkin sebaiknya untuk mencetak surat eligibilitas pasien ini juga dapat dilakukan secara online. Juga maksudnya juga sama seperti yang tadi, untuk menghindari antrian-antrian bagi pasien yang sangat panjang. Mungkin surat eligibilitas pasien ini dapat dibuat dalam bentuk digital, seperti yang sudah diterapkan pada pemesanan tiket pesawat sekarang. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui HP, kemudian tiketnya juga berupa digital gitu dari HP, sehingga memudahkan dan tidak perlu untuk melakukan antrian-antrian yang sangat panjang lagi. Mungkin segitu aja dari saya, lanjut ke moderator. Terima kasih kepada Dwi. Selanjutnya mengenai di SOP yang sama, namun dijelaskan oleh Dini Ayu Pratiwi. Kepada Dini, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan analisa di rawat jalan, di mana jangka waktu atau jam pelayanan yang diberikan, yaitu Senin sampai dengan Kamis, jam 7 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Jumat dan Sabtu, jam 7 sampai jam 10.30. Di mana waktu yang diberikan itu tidak terlalu efektif untuk menjadikan tempat jam pelayanan. Kenapa tidak dibuat sampai siang, di mana seperti instansi-instansi yang lain atau rumah sakit yang lain, antara jam 7 sampai jam 11, maka dilanjutkan dengan jam 1 atau jam setengah 2 sampai jam 4 atau sampai jam 5. Yang saya dapat terkendala jam oleh dokter, di mana dokter hanya bisa melayani sampai jam 11. Seharusnya dibuat shift antara dokter 1 sama dokter 2 jika terdapat 2 dokter. Seperti yang berada di rumah sakit lain, dokter pertama diberi waktu jam 7 sampai jam 11. Terus dokter kedua, maka sesudah selesai makan siang atau selesai sholat zuhur sampai sore. Maka lebih efektiflah pelayanan yang diberikan oleh RSUD ini. Terus rumah sakit ini kan tidak dimiliki oleh warga Pekanbaru saja, tetapi rumah sakit ini punyanya Provinsi Riau, di mana warga dari luar Pekanbaru akan berobat di sini. Warga dari luar Pekanbaru yang mana mereka membutuhkan waktu untuk ke rumah sakit umum ini, dan juga pasti ada beberapa kendala yang terjadi seperti macet atau apapun, sehingga mereka sudah optimal untuk datang pagi, tetapi karena ada beberapa kendala maka mereka akan sampai ke rumah sakit itu pada siang hari, sedangkan waktu pelayanannya sudah tutup. Ini akan membuat beberapa calon pasien yang kecewa, yang harusnya mereka bisa hari itu melakukan pengobatan, tapi harus melakukan besok dan menunda kegiatan sehari-hari mereka. Jadi saran dari kami yaitu ditambahlah jam pelayanan ini dari siang sampai sore untuk meminimalisir kekecewaan calon pasien, dan ya seperti itulah. Lanjut ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya yang mengenai standar pelayanan pendaftaran pasien di instalasi rawat inap yang akan dijelaskan oleh Putra Kamal Kabani. Kepada Putra, baiklah, bismillah. Selanjutnya saya akan membahas standar pelayanan pendaftaran pasien di instansi rawat inap. Nah, untuk pasien yang membayar pribadi atau bisa dibilang umum, jadi standar pendaftarannya itu A. Persetujuan rawat inap dari DPJP. DPJP itu singkatan dari dokter penanggung jawab
pelayanan. B. Surat keterangan dirawat dari ruangan rawat inap. C. Mengisi formulir persetujuan umum. D. KTP itu jika ada sebagai penunjang. E. Kartu berobat jika ada. Nah, selanjutnya untuk pasien BPJS, pasien KIS, atau pasien Jamkesda. Persyaratannya yaitu A. Persetujuan rawat inap dari DPJP atau disebut juga dokter penanggung jawab pelayanan. Yang B. Surat keterangan dirawat dari ruangan rawat inap. Yang C. Mengisi formulir persetujuan umum. Yang D. Surat rujukan dari FKTP. FKTP ini adalah singkatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di mana awal kita berobat bisa jadi di rumah sakit, bisa jadi di klinik, bisa jadi di mana aja lah yang berhubungan dengan perobatan. Nah, selanjutnya yaitu persyaratannya kartu BPJS atau kartu KIS atau Jamkesda. Nah, yang terakhir syaratnya itu ya KTP. Nah, saya permasalahan yang kami simpulkan bahwasanya masalahnya terlalu banyak surat-surat. Nah, kenapa tidak dijadikan dalam satu form saja, namun sudah mencakup semua. Mulai dari persetujuan DPJP, mulai dari surat keterangan dirawat dari ruangan rawat inap, dan juga formulir persetujuan umum. Maka dari itu semua surat harus dirangkup saja, sehingga tidak terlalu banyak memakan surat. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Putra. Selanjutnya mengenai standar pelayanan rawat inap yang akan dijelaskan oleh Alifa Vanessa. Kepada Nesa dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan standar rawat inap. Itu jangka waktu pasien yang sampai di ruang rawat inap selama 1 jam. Itu pasien yang yang dari IGD menunggu ruang rawat inap sekitar 1 jam. Jadi di sini dari kelompok kami yang kurang tepat karena waktu penungguan terlalu lama. Jadi membuat pasien harus menunggu sekitar 1 jam. Ruang rawat inap itu lumayan lama. Seharusnya pihak rumah sakit bisa menyediakan ruang rawat inap sebelum ada datangnya pasien itu sudah tersedia, seperti dengan cara mungkin menciptakan aplikasi agar bisa mengecek kesiapan kamar yang tersedia sehingga bisa memangkas waktu menjadi lebih efisien, dan atau akses khusus yang menyediakan ruang rawat inap sebelum adanya pasien dari IGD. Jadi pasien dari IGD tidak menunggu ruang rawat inap terlalu lama. Ya, dari saya segitu saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alifa Vanessa. Selanjutnya mengenai standar pelayanan farmasi yang akan dijelaskan oleh Alfiona. Kepada Yona dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan atau menganalisa tentang standar pelayanan farmasi. Di sini persyaratannya itu pertama ada surat eligibilitas peserta dan surat jaminan pelayanan. Yang kedua yaitu karcis berobat, yang ketiga resep, dan keempat persyaratan formularium nasional. Yang menurut kami kurang tepat yaitu kenapa resep dan persyaratan formularium itu tidak disatukan saja. Karena resep itu sudah termasuk dalam persyaratan formularium nasional, di mana formularium nasional sendiri berarti daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan
di mana formularium nasional ini disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional yang disahkan oleh Menteri Kesehatan, beranggotakan pakar di bidang kedokteran dan dokter gigi, baik umum maupun spesialis, farmakologi, klinik, apoteker, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi, jika resep dan persyaratan formularium nasional ini disatukan, maka syarat-syarat itu jadi lebih sedikit, dan yang ingin melakukan pelayanan dalam farmasi melihat persyaratannya tuh kayak nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih enak lah dilihat. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada Alfiona. Nah, jadi dari yang disampaikan oleh teman-teman sekalian, itu sebenarnya dalam SOP RSUD Arifin Ahmad yang kami bahas hanya 4, di mana di sini adanya permasalahan ada di standar pelayanan pendaftaran pasien di instalasi rawat jalan. Yang kedua yaitu standar pelayanan pendaftaran pasien di instalasi rawat inap. Yang ketiga yaitu standar pelayanan instalasi rawat inap. Yang keempat yaitu standar pelayanan farmasi. Nah, jadi di sini ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama yaitu pasien baru dan pasien lama diharapkan untuk dapat bisa menggunakan Mirai RSUD. Jadi itu bisa mempermudah bagi setiap pengguna layanan. Yang kedua yaitu agar surat eligibilitas itu tidak perlu dilakukan pencetakan lagi, tapi cukup digunakan secara digital. Dan yang ketiga yaitu untuk standar pelayanan rawat jalan, di mana di sini diharapkan agar rumah sakit tersebut membuka jam pelayanan itu sampai sore. Karena RSUD merupakan rumah sakit rujukan dari setiap kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Nah, selanjutnya itu mengenai persyaratan untuk standar pelayanan di rawat inap, di mana di sini persyaratannya itu, surat-suratnya itu dibutuhkan terlalu banyak. Nah, jadi dari teman tadi mengatakan bahwa agar dalam satu form itu sudah mencakup keseluruhan dari surat-surat tadi. Nah, jadi ini untuk lebih menciptakan yang efisien dan efektif. Selanjutnya itu mengenai standar pelayanan untuk rawat inap, di mana di sini waktu perpindahan dari IGD ke ruangan rawat inap itu diperlukan waktu 1 jam. Jadi di sini Nesa tadi berkata bahwa agar waktu tersebut dapat disusutkan. Nah, jadi di sini kami memberikan saran agar rumah sakit tersebut menciptakan suatu aplikasi yang dapat mengkomunikasikan bahwa ada ruangan yang kosong. Jadi di sini bisa memangkas waktu yang tadinya 1 jam bisa lebih cepat lagi. Selanjutnya itu mengenai di standar pelayanan farmasi, di mana di sini diharapkan agar dalam formularium nasional di situ tercantum juga resep di dalamnya, sehingga tidak terlalu banyak persyaratan yang untuk dimiliki oleh RSUD Arifin tersebut. Baik, sekian dari kami. Apabila ada tanggapan, teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin ditambahkan? Ya, kepada Dwi, disilakan. Mana ya? Mungkin kalau menurut saya peningkatan dalam pelayanannya lah kalau bisa. Kalau dilihat kan dari SOP-nya sudah cukup baik. Mungkin ada tadi beberapa tambahan dari kita kan. Mungkin yang banyak dikeluhkan masyarakat itu pelaksanaan SOP-nya gitu. Ini itu aja sih menurut saya. Perlu diperbaiki. Ya, tapi kita di sini nggak menganalisis pelaksanaannya kan. Ya, kita menganalisis dari SOP-nya tersebut, bagaimana SOP tersebut diurutkan atau bagaimana cara prosedurnya. Yang lain, adakah yang ingin menanggapi? Tidak. Tidak? Saya kira sudah cukup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritik dan saran sangat kami nantikan. Saya akhiri diskusi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.